Rela kawin kontrak agar tidak dijodohkan dengan teman ayahku, namun ternyata saat malam pertama aku dibuat syok karena ini. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Udara di ruang makan terasa begitu berat malam itu. Lampu kristal menggantung di atas meja makan memantulkan cahaya redup, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggelayut di antara kami. Aku, Dinda, duduk dengan punggung tegak, tangan menggenggam erat sendok yang belum sekalipun menyentuh nasi di hadapanku. Perutku terasa mual, bukan karena lapar, tapi karena kata-kata yang baru saja diucapkan ayah dengan suara datar, seolah itu adalah keputusan biasa yang tak bisa diganggu-gugat. Kau harus menikahi Pak Rozi. Dia baik, mapan, dan sudah seperti keluarga. Kalimat itu menggema di kepalaku, membuat jantung berdegup kencang. Pak Rozi. Lelaki itu adalah teman ayahku sejak kecil, usianya hampir sepantaran dengan ayah, hanya beda 3 tahun. Sudah 2 kali bercerai, dan aku sering mendengar desas-desus tentang bagaimana dia memperlakukan istri-istrinya dulu. Tapi ayahku seolah menutup telinga dari semua itu. Aku tidak mau ayah. Suaraku terdengar lebih lirih dari yang kuharapkan, tapi setidaknya aku masih bisa membuka mulut untuk menolak. Ayah menghela napas panjang, matanya yang biasanya hangat kini terlihat dingin. Dinda, kau sudah berusia 23 tahun. Sudah saatnya kau memikirkan masa depan. Pak Rozi bisa memberimu kehidupan yang layak. Dia punya jaringan bisnis yang luas, dan dia bersedia menerimamu apa adanya. Apa adanya, seolah-olah ada yang salah denganku sehingga aku harus diterima oleh seseorang. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menahan amarah yang mulai menggelegak. Ini bukan pilihan, Dinda, ayah melanjutkan, suaranya lebih keras sekarang. Pertunangan akan diumumkan minggu depan. Dia sudah berbicara dengan keluarganya dan mereka setuju. Aku menatap ayahku dengan mata berkaca-kaca. Ayah tidak pernah bertanya apa yang aku inginkan. Aku bahkan tidak mencintainya. Cinta bisa tumbuh, nak. Lihat saja aku dan ibumu, pernikahan kami juga diatur, tapi kami bahagia. Ibu, namanya saja sudah cukup membuat dadaku sesak. Dia meninggal setahun yang lalu, dan sejak itu, ayah seperti kehilangan arah, mencari pegangan di mana-mana, termasuk pada Pak Rozi, yang tiba-tiba menjadi orang kepercayaannya. Aku tidak akan menikah dengannya, bisikku, tapi ayah sudah berdiri, menganggap pembicaraan selesai. Persiapkan dirimu, Dinda. Ini untuk kebaikanmu juga. Begitu ayah meninggalkan ruangan, air mata yang kutahan akhirnya tumpah. Aku memeluk diri sendiri, tubuhku gemetar. Bagaimana mungkin ayahku, orang yang dulu selalu membela kebahagiaanku, sekarang dengan tegas ingin menyerahkan hidupku pada seorang lelaki yang bahkan tidak kukenal dengan baik? Aku menatap foto ibu di dinding, senyumnya yang hangat seolah mengejek keputusasaanku. Apa yang harus kulakukan, Bu? Bisikku, tapi tentu saja tidak ada jawaban. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi bayangan wajah Pak Rozi, senyumnya yang terlalu lebar, caranya memandangku yang kadang membuat kulitku merinding. Aku tidak bisa menerima ini. Tidak mungkin. Tapi bagaimana caranya kabur dari sebuah perjodohan yang sudah diputuskan tanpa persetujuanku? Dan kemudian, seperti jawaban dari langit, sebuah ide muncul di kepalaku. Jika ayah memaksaku menikah, maka aku akan menikah dengan orang pilihanku sendiri. Tapi siapa yang mau menikahiku dalam waktu seminggu? Dan yang lebih penting, siapa yang bisa kupercaya? Hari-hari setelah pengumuman mengejutkan dari ayah terasa seperti berjalan dalam kabut. Setiap kali aku melewati ruang tamu dan melihat ayah sedang berbincang serius dengan Pak Rozi, rasanya ingin aku berlari keluar dan tidak pernah kembali. Tatapan Pak Rozi yang selalu menyapu tubuhku dari ujung kepala hingga kaki membuat kulitku merinding. Aku bahkan tidak bisa membayangkan harus menghabiskan sisa hidupku di sampingnya, menjadi istri yang dipaksakan, hidup dalam sangkar emas tanpa cinta. Di tengah keputusasaan, kakak iparku, Lina, datang menjenguk. Kami duduk di teras belakang sambil menyeruput teh hangat, dan untuk pertama kalinya sejak ibu meninggal, aku merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarku. Aku tidak tahan, Kak.
Ayah seperti orang yang berbeda sekarang. Seolah-olah aku hanya sekeping bidak dalam permainan bisnisnya dengan Pak Rozi, keluhku, suara parau karena semalaman menangis. Lina menghela napas panjang, matanya penuh empati. Aku tahu ini sulit, Dinda. Tapi kau tidak bisa diam saja. Kau harus bertindak. Bertindak bagaimana? Ayah sudah tidak mau mendengar penolakanku. Lina menatapku sekilas, lalu menunduk, seolah ragu untuk mengungkapkan sesuatu. Ada satu cara, tapi ini agak ekstrim. Aku menatapnya penuh harap. Apa? Katakan. Bagaimana jika kau menikah dengan orang lain lebih dulu? Sebelum Pak Rozi sempat melamarmu secara resmi. Aku terkesiap. Menikah? Dengan siapa? Tidak mungkin ada yang mau menikahiku dalam waktu seminggu. Lina tersenyum kecil. Aku kenal seseorang. Teman suamiku, Bayu namanya. Dia orang baik, bekerja sebagai konsultan IT dan mungkin bisa diajak kerja sama. Kerja sama? Iya. Kawin kontrak. Kalian bisa buat perjanjian pernikahan jangka pendek, cukup untuk membuat ayahmu dan Pak Rozi mundur. Setelah itu, kalian bisa berpisah dengan damai. Aku terdiam, mencerna ide gila itu. Kawin kontrak? Pernikahan palsu? Itu melanggar semua nilai yang diajarkan orang tuaku. Tapi di sisi lain, apa pilihanku? Menikah dengan Pak Rozi dan membiarkan hidupku hancur? Tapi, kenapa dia mau melakukan ini? Apa untungnya buat dia? Tanyaku ragu. Lina mengangkat bahu. Dia pernah cerita kalau sedang butuh alasan untuk menolak calon yang dipaksakan keluarganya juga. Mungkin ini bisa jadi solusi untuk kalian berdua. Aku menghela napas, memandang langit senja yang mulai berubah warna. Ini gila. Sangat gila. Tapi, mungkin hanya kegilaan yang bisa menyelamatkanku sekarang. Aku perlu bertemu dengannya dulu. Lihat bagaimana orangnya. Lina mengangguk antusias. Aku bisa atur besok. Kalian bisa ketemu di kafe dekat rumahku. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur dengan pikiran yang tidak karuan. Aku membayangkan wajah Mas Bayu ini seperti apa rupanya? Apakah dia orang yang bisa dipercaya? Atau jangan-jangan ini malah akan menjadi masalah baru? Tapi ketika aku menutup mata dan membayangkan wajah Pak Rozi yang akan menjadi suamiku jika aku tidak melakukan sesuatu, rasa takut itu mengalahkan semua keraguanku. Besok akan menjadi hari yang menentukan. Entah aku akan menemukan jalan keluar, atau justru terjebak dalam masalah yang lebih dalam. Kafe itu terasa begitu asing ketika aku melangkah masuk, meskipun sebenarnya aku sering melewatinya setiap hari. Kali ini, napasku berat, tangan gemetar memegang tas, dan jantung berdegup kencang seperti drum perang. Setiap langkahku terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Lina sudah duduk di sudut dekat jendela, tersenyum padaku dengan ekspresi meyakinkan. Di sebelahnya, seorang lelaki dengan kemeja biru muda duduk tegak, matanya langsung menatapku ketika aku mendekat. Ini dia, Mas Bayu. Dia lebih tampan dari yang kubayangkan, rambut hitam rapi, wajah oval dengan garis rahang tegas, dan senyum yang hangat tapi tidak berlebihan. Tapi yang paling mencolok adalah matanya. Ada ketenangan di sana, sekaligus kecerdasan yang membuatku langsung merasa aman. Aneh. Aku bahkan belum menyapanya. Dinda, ini Bayu, kata Lina memperkenalkan. Bayu, ini adik iparku yang aku ceritakan. Dia langsung berdiri, menyodorkan tangan. Senang bertemu denganmu, Dinda. Suaranya dalam, jernih, tanpa nada menggurui atau sok akrab. Aku menjabat tangannya sebentar, lalu cepat menarik kembali. Iya, senang bertemu juga, balasku, berusaha terdengar tenang meski sebenarnya gugup setengah mati. Pesananku datang, es kopi yang tiba-tiba terasa tidak menarik sama sekali. Aku hanya memutar-mutar sedotan, tidak benar-benar berniat meminumnya. Lina, sepertinya sadar akan ketegangan di udara, segera mencari alasan untuk pergi. Aku ada janji dengan suamiku sebentar lagi. Kalian lanjutkan saja ya, katanya sambil berdiri, lalu dengan cepat menghilang sebelum sempat ku protes. Sekarang, hanya ada aku dan Mas Bayu. Sunyi yang canggung menggantung di antara kami. Jadi, akhirnya dia yang memecah kebisuan. Lina sudah cerita tentang situasimu.
Aku mengangguk menatap gelas kopiku. Dan kamu setuju dengan ide gila ini? Dia tersenyum kecil. Aku juga punya alasan sendiri. Apa? Tanyaku penasaran. Orang tuaku terus mendesakku untuk menikah dengan sepupuku sendiri. Aku tidak mau, tapi sulit menolak langsung tanpa menyakiti keluarga. Aku mengerutkan kening. Jadi ini semacam pelarian untuk kita berdua? Bisa dibilang begitu. Dia meminum kopinya perlahan. Tapi tentu saja, aku tidak akan memaksamu jika kau tidak nyaman. Aku menatapnya lama-lama. Ada ketulusan dalam kata-katanya. Kita harus buat perjanjian yang jelas. Setuju. Kami menghabiskan 2 jam berikutnya membahas detail gila rencana ini. Pernikahan akan berlangsung sederhana, cukup untuk meyakinkan ayah dan Pak Rozi bahwa ini serius. Kami akan tinggal bersama di rumah Bayu, tapi dengan kamar terpisah. Kontrak pernikahan ini hanya untuk 1 tahun. Tidak ada ikatan emosional. Tidak ada cinta. Dan yang paling penting, tidak ada hubungan suami istri yang sesungguhnya. Ada satu hal lagi, kataku tegas. Aku tidak mau ada yang tahu ini pernikahan kontrak. Termasuk ayahku. Dia mengangguk. Aku mengerti. Ini akan jadi rahasia kita. Ketika kami berpisah di depan kafe, aku masih merasa ini semua tidak nyata. Apakah aku benar-benar akan menikahi pria yang baru ku kenal hari ini? Tapi ketika aku membayangkan wajah Pak Rozi, tekadku mengeras. Besok aku akan bicara pada ayah, kataku pelan. Aku akan siap kapanpun kau butuhkan, jawab Bayu dengan tenang. Malam itu, aku berdiri lama di depan cermin, membayangkan diriku memakai gaun pengantin. Bukan dengan Pak Rozi, tapi dengan Bayu. Anehnya, gambaran itu tidak membuatku mual. Malah, untuk pertama kalinya sejak ayah mengumumkan perjodohan itu, aku merasa ada secercah harapan. Esok harinya, ayah terbelalak ketika aku dengan tenang mengumumkan. Aku akan menikah, ayah. Dengan Mas Bayu. Minggu depan. Reaksinya lebih buruk dari yang kuduga. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. Siapa itu Bayu? Kenapa tidak pernah kau ceritakan? Kami sudah dekat sejak lama. Hanya saja, aku tidak pernah bicara karena tidak ingin membuat ayah khawatir. Bohong. Tapi aku harus teruskan. Tidak mungkin. Pertunanganmu dengan Pak Rozi sudah diputuskan. Ayah, suaraku gemetar tapi tegas. Aku lebih memilih menikah dengan orang pilihanku sendiri. Ayah menghela napas panjang, matanya menyipit. Kau tidak mengerti apa yang kau lakukan, Dinda. Tepat saat itu, bel rumah berbunyi. Ketika pintu terbuka, Pak Rozi berdiri di sana dengan wajah masam. Dan di belakangnya, Bayu. Dia datang tepat waktu, seperti yang kami rencanakan. Selamat siang, Pak, sapa Bayu sopan pada ayahku. Lalu matanya beralih ke Pak Rozi. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan mereka, seperti saling mengenal? Tapi tidak, pasti hanya bayanganku. Ini calon suamiku, ayah, kataku cepat, berusaha mengalihkan perhatian. Wajah Pak Rozi berubah pucat, lalu merah padam. Apa maksudmu, Dinda? Bayu melangkah maju, berdiri di sampingku. Tanpa diminta, tangannya memegang pundakku dengan lembut. Kami sudah merencanakan pernikahan sejak lama, Pak. Maaf jika tidak memberitahu sebelumnya. Ayahku tampak seperti akan meledak. Tapi yang paling mengerikan adalah ekspresi Pak Rozi. Matanya yang biasanya penuh percaya diri sekarang berbinar dengan sesuatu yang membuat darahku membeku. Kemarahan? Dendam? Kita akan bicara tentang ini, Dinda, geram ayah sebelum meninggalkan ruangan. Tapi Pak Rozi tidak pergi. Dia mendekatiku, suaranya berbisik dingin, kau pikir ini sudah selesai? Belum. Lalu dia pergi, meninggalkan aku dan Bayu dalam ketegangan yang pekat. Kita harus cepat menikah, bisikku gemetar. Bayu mengangguk, matanya serius. Aku setuju. Dan di saat itulah aku sadar, pernikahan palsu ini mungkin akan membawaku pada masalah yang lebih besar dari yang kuduga. Gaun pengantin sederhana yang kupakai terasa begitu berat malam itu, seolah menyerap semua kecemasan yang menggerogoti diriku sejak pagi. Pernikahan kami berlangsung cepat dan sederhana, hanya keluarga kecil dan beberapa teman dekat yang diundang.
Aku bisa merasakan tatapan ayah yang masih penuh ketidakrelaan, dan yang lebih mengganggu, sorot mata Pak Rozi yang tak pernah lepas dariku sepanjang acara. Dia datang dengan alasan menghormati ayahku. Tapi setiap kali aku menoleh, matanya selalu menatapku dengan intensitas yang membuat bulu kuduku merinding. Ketika akhirnya kami sampai di kamar pengantin, sebuah suite mewah di hotel yang disewa Bayu untuk menjaga penampilan, kakiku hampir menolak melangkah masuk. Ini bukan kamarku. Ini bukan suamiku yang sebenarnya. Semuanya terasa begitu asing. Bayu menutup pintu dengan pelan, lalu melepas jasnya dengan gerakan lambat. Aku berdiri kaku di dekat tempat tidur, jari-jariku menggenggam erat kain gaun. "Kau bisa tenang, Dinda," katanya, suaranya lembut tapi tegas. "Aku tidak akan menyentuhmu. Ini hanya formalitas." Aku mengangguk, tapi tetap tidak bisa rileks. Aku tahu. Hanya saja, semuanya terasa tidak nyata. Dia menghela napas, lalu duduk di kursi dekat jendela sambil melepas dasinya. Kita berdua dalam situasi yang tidak biasa. Tapi kita bisa melewati ini. Aku mulai melepas perhiasan pengantin dengan gemetar. Ayahku marah sekali hari ini. Dan Pak Rozi, kau lihat caranya memandangku. Bayu tiba-tiba menjadi sangat diam. Wajahnya yang biasanya tenang sekarang berkerut dalam ekspresi aneh, seperti sedang berperang dengan pikirannya sendiri. "Dinda, ada sesuatu yang harus kuakui." Dadaku sesak. "Apa?" Dia menatapku langsung, matanya penuh ketulusan yang membuatku semakin cemas. "Aku, sebenarnya adalah keponakan Pak Rozi." Waktu seakan berhenti. "Apa?" Suaraku melengking tanpa kusadari. Kakiku limbung, dan aku harus berpegangan pada tiang tempat tidur agar tidak terjatuh. Bayu segera berdiri, tapi tidak mendekat. "Aku sengaja tidak bilang karena tidak mau kau menolak rencanamu. Tapi setelah melihat pamanku hari ini, ada hal lain yang harus kau ketahui." Kepalaku pusing. "Jadi selama ini, kau bekerja sama dengannya? Ini jebakan?" "Tidak," dia menggeleng keras. "Justru sebaliknya. Aku tidak setuju dengan caranya. Aku tahu niat sebenarnya." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Apa niatnya?" Bayu duduk lagi, wajahnya muram. "Pamanku mendekati ayahmu bukan karena persahabatan. Dia ingin menguasai perusahaan keluargamu. Dan kau adalah kuncinya." Perutku mual. "Apa maksudmu?" "Dengan menikahimu, dia bisa mendapatkan saham dan pengaruh di perusahaan ayahmu. Itu rencananya sejak awal." Aku memandangnya lama-lama, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi yang kulihat hanya ketulusan. "Kenapa kau memberitahuku ini sekarang? Kenapa tidak dari awal?" "Karena aku," dia berhenti, seolah berjuang dengan kata-katanya sendiri. "Awalnya aku hanya ingin membantumu kabur dari perjodohan. Tapi semakin aku melihat situasinya, semakin aku sadar kau dalam bahaya. Dan aku tidak bisa diam saja." Malam itu, di kamar pengantin yang seharusnya penuh kebahagiaan, kami justru duduk berjauhan sambil membongkar kebenaran-kebenaran pahit. "Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyaku pelan. Bayu menatapku dengan tekad. "Kita teruskan pernikahan ini. Tapi sekarang dengan tujuan berbeda. Kita harus menghentikan Pak Rozi sebelum dia menyakiti keluargamu." Aku memandangnya lama-lama. Lelaki yang semula kukira hanya sekutu sementara ini tiba-tiba memiliki lapisan kedalaman yang tak kuduga. "Aku tidak tahu apakah bisa mempercayaimu sepenuhnya." "Aku mengerti." Dia mengangguk. "Tapi biarkan aku membuktikannya." Ketika akhirnya kami berbaring di tempat tidur yang besar, dengan bantal pembatas di tengah, pikiranku masih berputar-putar. Aku menatap langit-langit kamar, mencerna semua yang baru saja kudengar. Di sebelahku, Bayu berbaring diam, tapi dari napasnya yang tidak teratur, aku tahu dia juga tidak tidur. "Bayu?" bisikku di kegelapan. "Ya, terima kasih sudah jujur." Diam sejenak. "Lalu, kita akan melewati ini bersama, Dinda." Dan anehnya, di tengah semua kekacauan ini, kata-katanya memberiku sedikit kedamaian. Mungkin, hanya mungkin, pernikahan kontrak ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah kuduga sama sekali.
Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai kamar hotel, menyapu wajahku dengan garis-garis cahaya hangat yang kontras dengan dinginnya kekacauan dalam pikiranku. Aku terbaring di sisi tempat tidur, memandangi langit-langit dengan mata berat yang semalaman tak kunjung terpejam. Bayu sudah bangun lebih awal. Aku mendengar suara air mengalir dari kamar mandi, diikuti aroma kopi yang mulai memenuhi ruangan. Perlahan, aku duduk dan merangkul lututku. Kenyataan bahwa Bayu adalah keponakan Pak Rozi masih terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa kupercaya. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Tapi setelah kurnungkan lagi, memang ada kemiripan tertentu di antara mereka, caranya mengangkat alis atau mungkin sudut senyumnya yang tajam. Hanya saja, semua itu tersamarkan oleh aura Bayu yang jauh lebih hangat dan terbuka dibandingkan pamannya yang selalu membuatku merinding. Pintu kamar mandi terbuka, dan Bayu muncul dengan rambut masih basah, mengenakan kaos putih sederhana yang menempel pada tubuhnya yang atletis. Aku cepat mengalihkan pandangan, tiba-tiba merasa tidak nyaman. "Kau sudah bangun," ucapnya, suaranya tenang sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir kedua. Aku memesan sarapan. Seharusnya sebentar lagi datang. Aku mengangguk, masih enggan memulai percakapan. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu menggelegak dalam kepalaku, menuntut untuk dikeluarkan. "Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal?" Suaraku terdengar lebih tajam dari yang kurencanakan. Bayu berhenti sejenak, lalu mendekat dan duduk di kursi di seberang tempat tidur. Matanya yang biasanya tenang sekarang terlihat berkonflik. "Karena aku tahu kau akan menolak. Dan, aku tidak yakin bisa mempercayai orang yang baru ku kenal dengan rahasia keluarga kami. Tapi sekarang kau memberitahuku. Karena setelah melihat bagaimana pamanku bersikap di pernikahan kita kemarin, aku menyadari ini lebih serius dari yang kukira." Dia menatap tangannya yang menggenggam cangkir kopi. "Dia tidak akan berhenti hanya karena kau sudah menikah denganku." Sarapan tiba, menghentikan percakapan kami sesaat. Aku memainkan sendok di atas oatmeal, seleraku hilang meski perut keroncongan. "Apa yang sebenarnya diinginkan Pak Rozi dari keluargaku?" tanyaku akhirnya. Bayu menghela napas panjang. "Pamanku selalu terobsesi dengan kesuksesan bisnis ayahmu. Aku dulu mendengar percakapannya dengan ayahku. Dia yakin perusahaan kalian memiliki koneksi dan aset yang bisa membuatnya kaya raya. Tapi ayahku tidak akan begitu saja menyerahkan perusahaannya." "Tidak secara langsung." Bayu menatapku tajam. "Tapi dengan menikahimu, dia bisa mendapatkan pengaruh. Dan jika sesuatu terjadi pada ayahmu..." Aku tersentak. "Apa maksudmu?" "Ayahmu memiliki masalah jantung, bukan?" Dingin menyebar di sekujur tubuhku. Bagaimana dia tahu? Ayah memang pernah dirawat setahun yang lalu, tapi kami merahasiakannya dari semua orang, bahkan dari rekan bisnis terdekat sekalipun. Pamanku punya akses ke informasi itu. Dan dalam surat wasiat ayahmu, jika sesuatu terjadi padanya, kau yang akan mewarisi saham terbesarnya." Aku berdiri tiba-tiba, tangan gemetar. "Ini gila. Kau bilang dia akan. Aku tidak bilang dia akan melakukan kekerasan," Bayu cepat menyela. "Tapi dia bisa menunggu. Dan memanipulasi situasi. Itulah kenapa dia sangat marah ketika kau memilih menikah denganku, rencananya runtuh." Aku berjalan mondar-mandir di kamar, mencerna semua informasi ini. "Jadi sekarang apa? Apa yang harus kita lakukan?" Bayu berdiri dan perlahan mendekatiku. "Pertama, kau harus lebih berhati-hati. Jangan bertemu dengan pamanku sendirian. Kedua, kita perlu bukti untuk meyakinkan ayahmu. Ayah tidak akan percaya begitu saja. Maka kita harus cerdik." Dia tiba-tiba memegang pundakku dengan lembut. "Dinda, aku tahu ini mengejutkan. Tapi aku di sini untuk membantumu. Aku tidak seperti pamanku." Aku menatap matanya, warna coklat hangat yang penuh ketulusan. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku ingin mempercayainya, meski semua ini begitu rumit. "Kenapa kau membelot dari keluargamu sendiri?" tanyaku pelan. Senyum kecil muncul di bibirnya. "Karena aku tahu apa yang benar dan salah. Dan tidak ada kekayaan atau kekuasaan yang sebanding dengan menjerumuskan orang tak bersalah ke dalam masalah." Bel ponselku berbunyi. Pesan dari ayah.
Aku ingin bertemu kalian berdua hari ini. Jam 3 sore di rumah. Aku menunjukkan pesan itu pada Bayu, yang segera mengerutkan kening. Dia pasti sudah berbicara dengan pamanku, gumamnya. Kita harus siap. Saat kami bersiap untuk meninggalkan kamar, aku menangkap bayangan kami di cermin. Sepasang suami istri yang terlihat biasa dari luar, tapi menyimpan begitu banyak rahasia dan ketegangan di dalamnya. Mas Bayu, panggilku saat dia membuka pintu. Apapun yang terjadi nanti, jangan tinggalkan aku sendirian menghadapi mereka. Dia berbalik, dan untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, senyumnya terasa begitu hangat dan nyata. Aku berjanji. Dan ketika kami melangkah keluar bersama, aku mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Pernikahan palsu ini mungkin akan menjadi hal paling nyata yang pernah kualami. Mobil Bayu meluncur pelan menuju rumah ayahku, tapi setiap meter yang kami tempuh terasa seperti menarikku menuju jurang. Jari-jariku menggenggam erat tas di pangkuanku, sampai buku-buku kukunya meninggalkan bekas di kulit telapak tangan. Bayu menyetir dengan fokus, tapi dari caranya sesekali melirik ke arahku, aku tahu dia juga tegang. Kita harus sepakat sebelum masuk, ujarnya tiba-tiba memecah kesunyian. Apa yang akan kita katakan pada ayahmu? Aku menarik napas dalam-dalam. Kebenaran. Sebagian. Tentang bagaimana kita bertemu dan memutuskan menikah. Tapi bukan tentang kontrak kita, dan tentu saja bukan tentang niat Pak Rozi. Aku memandang keluar jendela. Ayah belum siap mendengar itu. Bayu mengangguk pelan. Kau benar. Tapi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Pamanku pasti sudah menyusun cerita. Ketika mobil berbelok memasuki jalan kecil menuju rumah masa kecilku, dadaku sesak. Rumah putih besar itu berdiri megah seperti biasanya, tapi sekarang terasa seperti benteng musuh yang harus kusergap. Ayah sudah menunggu di teras, wajahnya suram. Di sebelahnya, seperti yang kuduga, Pak Rozi duduk santai dengan segelas teh di tangannya. Senyum tipisnya ketika melihat mobil kami parkir membuat perutku mual. Siap? Bisik Bayu sebelum membuka pintu mobil. Aku mengangguk, meski sebenarnya seluruh tubuhku berteriak untuk lari. Ayah, sapaku begitu kaki menyentuh tanah, berusaha menjaga suara tetap stabil. Akhirnya kalian datang, jawab ayah dingin. Matanya mengkaji Bayu dari kepala hingga kaki dengan tatapan penuh kecurigaan. Bayu, mari kita bicara di dalam. Ruang tamu yang biasanya nyaman sekarang terasa seperti ruang interogasi. Aku duduk di sofa dekat jendela, sengaja memilih posisi yang bisa melihat semua ekspresi di ruangan itu. Bayu duduk di sampingku, sikapnya tenang tapi waspada. Pak Rozi lah yang pertama memecah kebisuan. Jadi, selamat atas pernikahan kalian. Suaranya manis tapi bermata pisau. Cepat sekali ya? Hampir tidak ada yang tahu kalian berpacaran. Bayu tersenyum tipis. Kami lebih memilih menjaga hubungan kami tetap privat, Pak. Hubungan? Pak Rozi terkekeh. Menurut informasi saya, kalian bahkan tidak saling kenal 2 minggu yang lalu. Aku menatapnya tajam. Siapa yang memberi informasi itu pada Pak Rozi? Ayahku menghela napas kesal. Sudah cukup. Dinda, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba kau menikah dengan orang asing ini? Dia bukan orang asing, ayah, jawabku, berusaha keras menjaga suara tetap tenang. Kami bertemu melalui Kak Lina dan langsung memutuskan menikah? Ayah memotong. Kau pikir aku bodoh? Bayu tiba-tiba menyentuh tanganku dengan lembut, sebuah gerakan kecil yang penuh arti. Pak, izinkan saya menjelaskan. Saya sudah lama mengenal Dinda dari cerita kakak iparnya. Ketika akhirnya kami bertemu, ada ketertarikan langsung. Dan ketika kami tahu Pak Rozi berniat melamar Dinda, kami memutuskan untuk tidak menunda lagi. Pak Rozi tersentak. Kau tahu tentang rencana lamaranku? Tentu, Bayu menjawab dengan tenang yang mengesankan. Seluruh keluarga besar kami tahu tentang ketertarikan Anda pada Dinda. Aku hampir tersedak mendengar jawabannya. Ini berbahaya. Hampir seperti memancing kemarahan Pak Rozi. Dan memang, wajah lelaki itu berubah merah padam. Ayah, aku cepat menyela sebelum situasi memanas. Aku hanya ingin menikah dengan orang pilihanku sendiri.
Bukankah itu yang ibu juga inginkan dulu? Menyebut ibu adalah senjataku rahasia. Ayah diam sejenak, wajahnya berubah. Ini tidak sama, Dinda, gumamnya, tapi nada suaranya sudah melunak. Kami sudah menikah, Ayah. Apa yang Ayah ingin kami lakukan sekarang? Bercerai? Ruangan menjadi sunyi. Pak Rozi menghela napas tajam. Ini belum terlambat. Pernikahan bisa dibatalkan jika... Tidak, suaraku lebih keras dari yang kurencanakan. Aku mencintai Mas Bayu. Dan kami akan membangun hidup bersama. Kata-kata itu tergantung di udara. Aku sendiri terkejut dengan keberanianku. Tapi yang lebih mengejutkan adalah caranya Bayu menatapku setelah itu. Ada sesuatu dalam matanya yang membuat jantungku berdetak kencang. Pak Rozi berdiri tiba-tiba. Kalian membuat kesalahan besar. Suaranya rendah tapi penuh ancaman. Dan kesalahan selalu ada konsekuensinya. Setelah dia pergi dengan langkah marah, ayahku memandang kami dengan tatapan lelah. Aku harap kalian tahu apa yang kalian lakukan. Dalam perjalanan pulang, mobil dipenuhi keheningan yang tegang. Baru ketika kami sampai di depan apartemen Bayu, dia berbicara. Kau tadi bilang mencintaiku. Aku menunduk, pipiku memanas. Itu hanya untuk meyakinkan ayah. Dia mematikan mesin mobil dan menatapku lama. Aku tahu. Tapi suatu hari nanti, aku ingin kau mengatakannya dan benar-benar memaknanya. Dan sebelum aku sempat menjawab, dia sudah keluar mobil, meninggalkan aku dengan jantung yang berdegup kencang dan pikiran yang lebih kacau dari sebelumnya. Matahari sudah mulai tenggelam ketika aku berdiri di balkon apartemen Bayu, menatap kota yang perlahan diterangi lampu-lampu neon. Angin malam berhembus pelan, membelai rambutku yang terurai tanpa semangat. Sejak pertemuan dengan ayah dan Pak Rozi tadi siang, kepalaku terasa penuh dengan suara-suara yang saling bertabrakan. Kemarahan ayah, ancaman terselubung Pak Rozi, dan yang paling mengganggu, kata-kata Bayu sebelum kami masuk ke dalam apartemen. Aku ingin kau mengatakannya dan benar-benar memaknanya. Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir bayangan itu dari pikiranku. Ini semua hanya sandiwara. Sebuah pernikahan kontrak untuk menyelamatkanku dari perjodohan paksa. Tidak seharusnya ada perasaan yang terlibat. Tapi kenapa setiap kali dia melihatku dengan matanya yang hangat itu, dadaku terasa sesak? Suara dering ponsel dari dalam apartemen memutus lamunanku. Aku berbalik melihat Bayu yang sedang sibuk di dapur kecil, memasak makan malam untuk kami karena katanya ia tidak ingin kami terus-terusan memesan makanan dari luar, bergegas mengambil telepon. Ekspresinya berubah begitu melihat layar. Aku harus ambil ini, bisiknya padaku sebelum masuk ke kamar tidur dan menutup pintu. Rasa penasaranku langsung terpancing. Siapa yang meneleponnya sampai perlu berbicara secara pribadi? Aku berusaha mengalihkan perhatian dengan memeriksa makanan di kompor, sup ayam yang baunya menggiurkan, tapi rasa ingin tahuku terlalu besar. Dengan langkah hati-hati, aku mendekati kamar tidur. Suara Bayu terdengar samar-samar melalui pintu kayu yang tertutup rapat. Tidak sekarang, belum waktunya. Suaranya terdengar tegang, tidak seperti biasanya. Jangan datang ke sini, aku akan menjelaskan semuanya nanti. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Siapa yang akan datang? Pak Rozi? Atau seseorang yang lain? Ketika suara langkah kaki mendekat, aku cepat berpura-pura sedang mengaduk sup di dapur. Bayu keluar dengan wajah yang sudah kembali tenang, tapi aku bisa melihat kerutan kecil di dahinya yang biasanya muncul ketika dia sedang khawatir. Masakanmu hampir hangus, kataku, mencoba bersikap normal. Dia tersenyum kecil. Maaf, ada urusan kerja yang mendadak. Kami makan malam dalam keheningan yang canggung. Aku ingin bertanya tentang telepon tadi, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Sebaliknya, pikiranku terus mengembara ke berbagai skenario mengerikan. Jangan-jangan Bayu sebenarnya masih bekerja sama dengan Pak Rozi? Atau mungkin dia punya agenda tersendiri? Setelah makan, Bayu menawarkan untuk membereskan meja. Ketika dia membawa piring-piring kotor ke wastafel, ponselnya yang ditinggalkan di atas meja berbunyi sekali. Sebuah notifikasi pesan masuk. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku tidak seharusnya melakukannya.
Tapi sebelum aku bisa menghentikan diriku sendiri, mataku sudah menangkap sekilas pesan di layar yang menyala. Kapan kita bisa bertemu lagi? Siska. Dunia seakan berhenti berputar. Siska? Siapa Siska? Bayu kembali dari dapur dan langsung menyadari ekspresiku yang berubah. Matanya beralih ke ponselnya, lalu kembali padaku. Dinda? Siapa Siska? Suaraku terdengar datar, jauh lebih tenang dari yang kurasakan dalam hati. Dia menghela napas, menarik kursi dan duduk di hadapanku. Dia adalah seseorang dari masa laluku. Masa lalu seperti apa? Tanyaku, tangan mulai gemetar di pangkuan. Kami pernah dekat. Pacarmu? Dia mengangguk pelan. Dulu. Tapi sudah berakhir. Aku berdiri tiba-tiba, kursi berderit di lantai. Lalu kenapa dia masih mengirimimu pesan? Kenapa kau harus mengambil teleponnya secara rahasia? Bayu berdiri juga, wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Dia hanya apa? Masih mencintaimu? Atau kalian masih menjalin hubungan? Suaraku mulai pecah. Apa ini semua hanya permainan untukmu? Aku mengorbankan hubungan dengan ayahku untuk pernikahan palsu ini, sementara kau. Dinda, tunggu. Dia mencoba memegang tanganku, tapi aku menyepaknya. Jangan sentuh aku. Aku mundur beberapa langkah, mata berkaca-kaca. Aku pikir kau berbeda. Aku mulai mempercayaimu. Tapi ternyata kau sama seperti mereka, hanya memanfaatkanku. Dia berdiri diam, wajahnya terluka. Aku tidak memanfaatkanmu. Aku bersumpah. Lalu buktikan. Teriakku. Siapa Siska sebenarnya? Dan jangan berbohong lagi. Bayu menatapku lama, lalu menarik napas dalam-dalam. Dia adalah mantan pacarku yang tidak bisa menerima putusnya hubungan kami. Aku sudah mencoba menjelaskan bahwa aku sudah menikah, tapi dia sulit menerimanya. Kenapa kau tidak memblokirnya? Karena dia ragu. Karena ada hal lain. Aku khawatir dia terlibat dengan pamanku. Ini membuatku terdiam sejenak. Apa maksudmu? Beberapa hari sebelum pernikahan kita, aku melihat mereka berbicara di sebuah kafe. Aku tidak tahu apa isi pembicaraannya, tapi setelah itu, Siska tiba-tiba mulai menghubungiku lagi. Aku memandangnya skeptis. Jadi sekarang kau bilang ini semua adalah bagian dari rencana Pak Rozi? Aku tidak tahu. Tapi aku tidak mau mengambil risiko. Dia melangkah mendekat, kali ini aku tidak mundur. Dinda, aku bersumpah tidak ada apa-apa antara aku dan Siska. Aku mulai memiliki perasaan padamu. Kata-katanya menggantung di udara antara kami. Aku ingin mempercayainya, sungguh, aku ingin. Tapi terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak rahasia. Aku butuh waktu, bisikku akhirnya, lalu berbalik dan masuk ke kamar tidur, mengunci pintu di belakangku. Malam itu, aku berbaring sendirian di tempat tidur yang besar, memandang langit-langit sementara air mata mengalir di pelipis. Di ruang tamu, aku bisa mendengar Bayu mondar-mandir, sesekali menghela napas panjang. Aku tidak tahu siapa yang harus dipercaya lagi. Bahkan perasaanku sendiri sekarang dipertanyakan. Karena yang paling menakutkan dari semuanya adalah, ketika Bayu mengatakan dia memiliki perasaan padaku, ada bagian dari diriku yang berharap itu benar. Pagi itu, sinar matahari yang menusuk melalui tirai tipis kamar tidur tidak membawa kehangatan seperti biasanya. Aku terbaring dalam kondisi setengah terjaga, mata bengkak akibat begadang sepanjang malam. Suara berisik dari dapur, gemerincing piring dan aroma kopi yang menyengat, memberitahu bahwa Bayu sudah bangun lebih awal. Aku memejamkan mata lagi, mencoba menahan desakan air mata yang rasanya belum habis sejak semalam. Kenangan pertengkaran kami masih segar, kata-katanya yang mengaku memiliki perasaan padaku bergema dalam pikiranku seperti gema di gua kosong. Apakah itu hanya taktik untuk menenangkanku? Ponsel di meja samping tempat tidur bergetar tiba-tiba, mengagetkanku. Pesan dari ayah. Datang ke rumah hari ini. Hanya kau sendiri. Penting. Jantungku langsung berdegup kencang. Ayah jarang mengirim pesan seperti itu, biasanya dingin dan formal. Ada sesuatu yang tidak beres.
Ketika aku keluar dari kamar, Bayu sedang berdiri di dapur kecil dengan wajah lelah yang jelas terlihat. Dia memakai kaos oblong putih yang sudah agak kusut dan celana training, penampilan yang sangat berbeda dari biasanya yang selalu rapi. Pagi, ucapnya hati-hati, seperti sedang mendekati hewan liar yang bisa kabur kapan saja. Ayah minta ketemu, kataku langsung ke inti persoalan, menolak untuk terlibat dalam percakapan kecil. Hanya aku sendiri. Alisnya berkerut. Aku tidak suka ini. Setelah apa yang terjadi kemarin, aku harus pergi, potongku sambil berbalik menuju kamar untuk berganti pakaian. Dinda, tunggu. Tangannya tiba-tiba memegang lenganku dengan lembut tapi tegas. Aku minta maaf untuk semalam. Untuk Siska. Untuk semuanya. Tapi tolong, berhati-hatilah. Pamanku pasti sudah menyuntikkan sesuatu di pikiran ayahmu. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak emosi yang tiba-tiba membanjiri dada. Aku bisa mengurus ayahku sendiri. Ketika mobil taksi yang kupanggil sudah menunggu di depan apartemen, Bayu tiba-tiba menyodorkan sebuah kotak kecil. "Bawa ini," bisiknya. Di dalamnya ada sebuah alat kecil seperti flash disk. "Voice recorder," jelasnya cepat. "Aktifkan begitu kau masuk. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, kita perlu bukti." Aku ingin menolak, tapi sesuatu dalam matanya yang khawatir membuatku mengangguk pelan dan menyimpannya di saku jaket. Rumah masa kecilku terasa asing ketika aku melangkah masuk. Biasanya aroma kue kesukaan ibu masih terasa meski dia sudah tiada, tapi hari ini hanya ada bau kopi pahit dan kesepian. Ayah duduk di kursi favoritnya dekat jendela, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari terakhir kali kami bertemu. "Kau datang," ucapnya datar. Ayah bilang ini penting. Aku duduk di hadapannya, jari-jariku dengan diam mengaktifkan alat yang diberikan Bayu di saku jaket. Aku sudah berbicara panjang lebar dengan Pak Rozi kemarin. Ayah menghela napas. Dia mengatakan sesuatu yang mengkhawatirkan tentang suamimu yang baru. Dadaiku sesak. Apa yang dia katakan? Bahwa pernikahan kalian palsu. Bahwa Bayu hanya memanfaatkanmu untuk mendekati perusahaan kita. Tawa pahit meledak dari mulutku. Dan ayah percaya begitu saja? Setelah bertahun-tahun mengenal Pak Rozi, ayah memilih mempercayainya daripada anak kandung sendiri. Ayah menggedor meja kecil di sampingnya. "Jangan lancang. Aku sedang mencoba melindungimu. Pak Rozi punya bukti, foto Bayu bertemu dengan wanita lain beberapa hari setelah pernikahan kalian. Siska, nama itu seperti tamparan di wajahku. Itu pasti direkayasa," bantahku, tapi suaraku gemetar. "Dinda," ayah tiba-tiba berubah menjadi sangat lelah. "Aku tahu hubungan kita tidak baik sejak ibumu meninggal. Tapi percayalah, sebagai ayahmu, aku tidak akan membiarkan orang menyakiti anakku." Dia berdiri dan membuka laci meja kerjanya, mengeluarkan selembar dokumen. "Ini surat pernyataan pembatalan pernikahan. Tanda tangani ini, dan kita bisa mengurus pembatalan pernikahanmu di pengadilan agama." Pak Rozi masih bersedia. "Tidak." Aku berdiri begitu cepat sampai kursi terjatuh ke belakang. "Aku tidak akan membatalkan pernikahanku hanya karena omongan Pak Rozi. Dan aku pasti tidak akan menikahi pria yang ayah pilihkan." Ayah memandangku dengan ekspresi aneh, campuran antara marah dan sedih. "Kalau begitu buktikan padaku bahwa pernikahanmu nyata. Ajak suamimu tinggal di sini bersamaku selama seminggu. Aku ingin melihat sendiri bagaimana kalian berinteraksi. Ini jebakan. Aku bisa merasakannya. Tapi jika menolak, itu hanya akan menguatkan kecurigaan ayah." Aku harus bicara dengan Bayu dulu," jawabku akhirnya. "Tidak perlu diskusi," bentak ayah. "Kalau memang kalian benar-benar suami istri, seharusnya tidak ada masalah untuk tinggal di rumah orang tuamu." Ponselku bergetar tiba-tiba. Pesan dari Bayu. "Apa kau baik-baik saja?" Aku khawatir. Sesaat aku tergoda untuk minta tolong, tapi kemudian ingat kemarahan dan rasa sakit karena Siska. "Ayah benar," kataku tiba-tiba dengan suara keras, "lebih untuk alat perekam di sakuku daripada untuk ayah. Kami akan pindah sementara ke sini mulai besok. Aku akan buktikan pada ayah bahwa pernikahanku dengan Bayu sungguhan."
Ayah terlihat terkejut dengan keputusanku, tapi kemudian menganggap puas. Baik. Besok jam 10 pagi aku ingin kalian sudah di sini. Dalam perjalanan pulang, aku mematikan perekam dan mendengarkan kembali percakapan kami. Suara ayah yang mengatakan Bayu bertemu wanita lain, itu pasti Siska. Tapi apakah Bayu benar-benar bersalah? Atau ini semua bagian dari skenario Pak Rozi? Ketika taksi berhenti di depan apartemen, aku melihat Bayu sudah menunggu di lobi, wajahnya pucat karena khawatir. Begitu melihatku, dia langsung berlari mendekat. Apa yang terjadi? Kenapa lama sekali? Aku mengeluarkan perekam dari saku dan menyerahkannya padanya tanpa sepatah kata pun. Kita punya masalah besar, bisikku. Ayah ingin kita tinggal bersamanya selama seminggu untuk membuktikan pernikahan kita nyata. Bayu memainkan rekaman itu, wajahnya semakin suram. Ketika sampai pada bagian tentang foto dirinya dengan Siska, tangannya mengepal. Ini semua rekayasa pamanku, geramnya. Tapi benarkah kau bertemu Siska? Tanyaku menatapnya langsung. Dia tidak langsung menjawab. Aku bertemu dia 3 hari setelah pernikahan. Tapi hanya untuk mengatakan dengan jelas bahwa semuanya sudah berakhir. Aku memalingkan muka, tidak yakin bisa mempercayainya. Dinda, tangannya memegang pundakku. Aku tahu aku sudah merusak kepercayaanmu. Tapi tolong, percayalah padaku dalam hal ini. Jika kita tidak melalui ujian ayahmu, semua rencana kita akan hancur. Aku menatap matanya, begitu jujur dan penuh penyesalan. Dan entah mengapa, meski masih sakit hati, aku percaya dia tidak berbohong tentang ini. Baik, akhirnya aku menghela napas. Kita akan ke rumah ayah besok. Tapi ada satu syarat. Apa? Kau harus jujur padaku tentang segalanya mulai sekarang. Tidak ada lagi rahasia. Dia mengangguk pelan. Tidak ada lagi rahasia. Tapi ketika aku masuk ke dalam lift, punggungku terasa dingin. Karena sesuatu dalam suaranya tadi, membuatku merasa mungkin masih ada sesuatu yang tidak diungkapkannya. Pagi itu, udara terasa begitu berat ketika aku dan Bayu berkemas untuk pindah sementara ke rumah ayah. Aku menyaksikan Bayu melipat kemeja-kemejanya dengan rapi ke dalam koper, gerakannya tegang dan terburu-buru. Setiap kali ponselnya berdering, dadaku berdebar tak karuan. Apakah itu Siska lagi? Tapi sejauh ini, dia selalu menunjukkan layarnya padaku sebelum menjawab, sebuah upaya transparansi yang seharusnya membuatku lega, tapi justru meninggalkan rasa getir di mulutku. Kita harus punya strategi, ucap Bayu tiba-tiba, memecah kesunyian yang tegang di antara kami. Ayahmu akan mengamati setiap gerak-gerik kita. Aku mengangkat bahu, sibuk melipat gaun ke dalam tas. Kita hanya perlu terlihat seperti pasangan normal. Tidak sulit. Lebih dari itu. Dia mendekat, matanya serius. Kita harus terlihat mesra. Pasangan yang baru menikah biasanya tidak bisa berhenti menyentuh satu sama lain. Sentuhannya yang tiba-tiba di pundakku membuat kulit di sekujur tubuhku merinding. Aku cepat menjauh, berdalih mengambil jaket dari lemari. Aku pikir kita bisa meyakinkan ayah tanpa harus berlebihan. Bayu menghela napas. Dinda, aku tahu kau masih marah tentang Siska. Tapi kita harus profesional tentang ini. Profesional, kata itu seperti pisau kecil yang menikam dadaku. Ya, ini memang hanya kontrak profesional. Tapi kenapa semakin lama semakin sulit bagiku untuk mengingatnya? Sebelum kami berangkat, Bayu menerima telepon yang membuat wajahnya berubah pucat. Dia cepat-cepat masuk ke balkon, berbicara dengan suara rendah yang tidak bisa kudengar. Ketika kembali, ekspresinya sudah netral lagi. Siapa tadi? Tanyaku sambil menyeret koper ke depan pintu. Hanya urusan kerja, jawabnya singkat. Aku ingin mengejar lebih dalam, tapi memilih diam. Kami sudah terlambat, dan pertengkaran lagi adalah hal terakhir yang kami butuhkan sekarang. Rumah ayah terasa seperti benteng yang dijaga ketat ketika kami tiba. Pelayan-pelayan yang biasanya ramah sekarang menyambut kami dengan senyum kaku dan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ayah menunggu di ruang tamu utama dengan postur tegap, tapi matanya yang merah menunjukkan bahwa dia mungkin tidak tidur semalaman. Jadi kalian benar-benar datang, sambutnya, lebih kepada Bayu daripada kepadaku. Tentu saja, Pak, jawab Bayu sopan sambil menjabat tangan ayah.
Kami senang bisa lebih dekat dengan keluarga. Aku menggigit bibir bawahku. Bayu terlalu baik dalam perannya, terlalu mulus. Aku bisa melihat kecurigaan di mata ayah yang semakin dalam. Kamar kalian sudah disiapkan di sayap timur, kata ayah tiba-tiba. Tapi maaf, hanya ada satu tempat tidur. Aku tersedak. Masalah? Ayah menatapku tajam. Kalian kan suami istri. Bayu cepat menyelamatkan situasi dengan meletakkan tangan di pinggangku. Tidak masalah sama sekali, Pak. Terima kasih atas keramahannya. Sentuhannya terasa panas melalui bahan baju, membuatku ingin menjauh sekaligus mendekat. Kamar yang disediakan ayah ternyata kamar masa kecilku yang sudah dirombak total. Tempat tidur double yang besar menggantikan tempat tidur single lamaku, dan semua foto-foto masa kecilku sudah disingkirkan. Ini jelas ujian yang disengaja. Begitu pintu tertutup, aku langsung menjauh dari Bayu. Kita harus bicara tentang Siska. Sekarang, Bayu duduk di tepi tempat tidur, wajahnya lelah. Apa lagi yang ingin kau tahu? Kebenaran. Seluruh kebenaran. Aku menyilangkan tangan. Telepon tadi pagi itu dia, bukan? Dia mengangguk pelan. Dia mengancam akan datang ke sini jika aku tidak menemui dia hari ini. Apa? Suaraku melengking sebelum bisa kutahan. Dengar dulu, Bayu berdiri mendekatiku. Aku curiga dia bekerja sama dengan pamanku. Aku perlu tahu apa yang mereka rencanakan. Jadi kau benar-benar akan menemuinya. Suaraku gemetar, lebih karena marah daripada sedih. Tidak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tangannya meraih tanganku. Dinda, aku berjanji tidak ada apa-apa antara aku dan Siska. Tapi aku perlu bukti untuk membongkar permainan pamanku. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau kau benar-benar tidak bersalah, kenapa tidak melaporkannya ke polisi? Atau setidaknya memblokir nomornya? Karena dia ragu. Karena ada sesuatu yang lain. Siska, dia punya sesuatu yang bisa merusak reputasiku. Sesuatu dari masa lalu. Dadaku sesak. Apa? Bayu membuka mulut untuk menjawab, tapi tiba-tiba ketukan di pintu memutus kami. Mbak Dinda? Mas Bayu? Makan siang sudah siap, suara salah satu pelayan memanggil. Bayu menghela napas. Kita lanjutkan nanti, bisiknya. Tapi aku tidak yakin masih ada yang perlu dilanjutkan. Karena semakin dalam aku menggali, semakin banyak rahasia yang muncul. Dan yang paling menakutkan, aku tidak tahu lagi apakah aku siap mendengar semua kebenaran itu. Ketika kami duduk di meja makan dengan ayah yang mengamati setiap gerak-gerik kami, Bayu dengan lihai memainkan perannya, menyendokkan sup untukku, menyentuh punggung tanganku dengan lembut, tersenyum penuh kasih sayang. Dan yang paling menyakitkan, sebagian dari diriku mulai menikmati sandiwara ini. Ayah memperhatikan kami dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan jebakan. Bayu, kapan tepatnya kalian mulai berpacaran? 3 bulan yang lalu, Pak, jawab Bayu tanpa ragu. Lewat perkenalan dari kakak ipar Dinda. Lalu kenapa tidak pernah membawa Dinda ke acara keluarga? Aku menendang Bayu halus di bawah meja. Karena aku malu, Ayah, aku cepat menyela. Hubungan kami masih baru, aku tidak ingin berlebihan. Ayah mengerutkan kening, tidak sepenuhnya percaya. Makan siang itu terasa seperti interogasi terselubung, dan ketika akhirnya selesai, aku hampir lari ke kamar untuk menarik napas. Tapi Bayu menahanku di lorong. Dinda, aku tahu ini sulit. Tapi kita harus kompak. Matanya memohon. Aku akan jujur tentang segalanya, aku janji. Tapi tolong, percayai aku sampai kita melewati ujian ini. Aku ingin percaya. Sungguh. Tapi ketika ponselnya bergetar lagi dan aku melihat nama Siska muncul di layar, semua niat baikku menguap begitu saja. Jawab saja, desakku, suara dingin. Di depan aku. Sekarang, Bayu terlihat terjepit, tapi akhirnya mengangkat telepon. Halo? Aku mengaktifkan speaker tanpa permisi. Suara wanita di seberang sana langsung memenuhi lorong. Bayu, aku tidak akan menunggu lebih lama. Aku butuh jawaban sekarang. Apakah kau akan meninggalkan istrimu atau tidak? Bayu cepat mematikan speaker, wajahnya panik. Tapi sudah terlambat. Aku sudah mendengar semuanya.
Dan yang paling menghancurkan, dari sudut lorong, aku melihat ayah berdiri diam, juga mendengar setiap kata. Ekspresi di wajahnya jelas, aku sudah memperingatkanmu. Matahari sudah terbenam ketika aku terkunci di kamar mandi, menatap wajahku yang pucat di cermin yang berembun. Suara air keran yang mengalir tidak mampu menenggelamkan teriakan-teriakan dalam kepalaku. Suara Siska yang menuntut Bayu meninggalkanku, suara ayah yang penuh kemenangan, dan yang paling menyakitkan, suara Bayu sendiri yang berusaha menjelaskan sesuatu yang semakin tidak bisa dipahami. Ketika aku akhirnya memberanikan diri keluar, kamar kosong. Bayu tidak ada di tempat tidur, tidak ada di balkon. Hanya sebuah catatan kecil di atas bantal. Aku harus menyelesaikan ini. Tunggu aku. Aku meremas kertas itu sampai hancur. Menyelesaikan apa? Pertemuan rahasia dengan Siska. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk perlahan. Bukan suara Bayu. Dinda, boleh ayah masuk? Suara ayahku dari balik pintu. Aku ingin menolak, tapi tidak punya energi lagi. Silakan. Ayah masuk dengan 2 gelas coklat panas, minuman favoritku sejak kecil. Dia meletakkan 1 gelas di mejaku, tapi aku tidak menyentuhnya. Ayah tidak akan bilang sudah kuduga. Ayah mulai dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Tapi ayah harap sekarang kau mengerti mengapa ayah khawatir. Aku memandangnya lama. Ayah senang melihatku terluka? Wajahnya berkerut. Tentu tidak. Tapi lebih baik kau tahu sekarang sebelum terlambat. Dia duduk di kursi dekat tempat tidur. Pak Rozi. Jangan sebut namanya. Aku berdiri tiba-tiba. Ayah tidak mengerti apa-apa. Bayu mungkin berbohong tentang banyak hal, tapi setidaknya dia tidak seperti Pak Rozi yang jelas-jelas hanya menginginkan perusahaan ayah. Ayah terkejut dengan ledakanku. Dari mana kau dapat ide seperti itu? Karena Bayu adalah keponakan Pak Rozi. Akhirnya aku meledak, mengungkapkan rahasia yang seharusnya tidak kuberitahu. Dan dia memperingatkanku bahwa Pak Rozi punya rencana jahat terhadap kita. Wajah ayah berubah drastis, dari simpatik menjadi marah dalam sekejap. Jadi selama ini kau bersekongkol dengan keponakannya untuk melawan teman baikku. Dia bukan teman baik, ayah. Dia. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan kasar. Bayu berdiri di sana, napas terengah-engah seperti baru berlari, rambutnya acak-acakan. Matanya langsung beralih antara aku dan ayah yang sekarang berdiri dengan wajah merah padam. Aku tahu segalanya terlihat buruk, Bayu langsung berbicara, tapi aku punya penjelasan. Penjelasan apa lagi? Sergah ayah. Kau menggunakan putriku, berbohong padanya, dan sekarang terlibat dengan wanita lain. Bayu mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Saya rekam percakapanku dengan Siska tadi. Dengarkan. Suara Siska yang menusuk memenuhi kamar. Pak Rozi menyuruhku menggodamu lagi. Dia bilang jika aku berhasil memisahkan kalian, aku akan dapat bagian dari perusahaannya. Aku terpana. Ayah juga diam, wajahnya perlahan berubah pucat. Ini mustahil, gumam ayah. Aku juga punya bukti lain. Bayu mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Ini laporan keuangan perusahaan selama 6 bulan terakhir. Lihat transaksi ini, semua mengalir ke perusahaan Shell milik Pak Rozi. Ayah meraih dokumen itu, matanya menyapu setiap baris dengan semakin lebar. Ini penipuan. Dan ada lagi. Bayu mengambil napas dalam-dalam. Dokumen ini menunjukkan Pak Rozi sudah membeli saham diam-diam di perusahaan ayah. Jika digabung dengan saham yang akan didapat melalui Dinda. Aku merasa pusing. Semua ini terlalu besar, terlalu rumit. Jadi selama ini Siska hanya pura-pura? Bayu menatapku, matanya penuh penyesalan. Aku sudah curiga sejak awal, tapi tidak punya bukti. Itu sebabnya aku tidak memblokirnya. Aku ingin mendapatkan pengakuannya. Ayah tiba-tiba terjatuh di kursi, wajahnya menua 10 tahun dalam sekejap. Selama ini teman baikku merencanakan ini. Bayu mendekatiku pelan. Dinda, aku minta maaf untuk semua kebohongan. Tapi satu hal yang tidak pernah aku bohongi, perasaanku padamu. Aku ingin marah, ingin menangis, ingin berteriak bahwa semua ini terlalu kacau. Tapi ketika matanya yang jujur menatapku, semua kemarahanku menguap.
Kita akan bicara panjang lebar nanti, akhirnya aku bergumam. Ayah tiba-tiba berdiri. Aku harus konfrontasi Pak Rozi. Sekarang juga. Tidak, Bayu dan aku berseru hampir bersamaan. Kita butuh lebih banyak bukti, lanjut Bayu. Dan kita harus lakukan ini dengan hati-hati. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, kami tidur dalam satu tempat tidur. Tidak saling menyentuh, tapi juga tidak ada lagi bantal pembatas di antara kami. Dan ketika aku mendengar Bayu berbisik, "Aku mencintaimu, Dinda," di kegelapan, aku tidak bisa lagi membedakan mana yang kontrak dan mana yang nyata. Fajar baru saja menyingsing ketika aku terbangun oleh suara berisik di luar jendela kamar. Bayu sudah bangun lebih awal, tempat tidurnya rapi seolah tidak pernah dipakai. Aku mengusap wajah yang masih berat akibat kurang tidur, mencoba mengumpulkan ingatan tentang kejadian semalam, pengakuan Siska, dokumen-dokumen pembuktian pengkhianatan Pak Rozi, dan ayah yang terlihat hancur menyadari teman dekatnya ternyata musuh dalam selimut. Di meja kecil dekat jendela, ada sarapan sederhana yang sudah dingin dan secarik kertas dari Bayu. Aku pergi menemui kontak untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Jangan buka pintu untuk siapapun kecuali aku atau ayahmu. B. Aku menghela napas, menatap telur orak-arik yang mulai mengeras. Rasa tidak enak menggelayut di perutku, tapi entah karena situasi yang semakin rumit atau karena Bayu pergi tanpa pamit lagi. Ketika aku melangkah keluar kamar, rumah yang biasanya ramai oleh aktivitas pelayan terasa sunyi secara mencurigakan. Di ruang makan, ayah duduk sendirian dengan setumpuk dokumen dan laptop terbuka. Matanya merah, seperti semalaman tidak tidur. "Dinda," sambutnya dengan suara serak. "Kau sudah lihat berita pagi ini?" Dia memutar laptopnya ke arahku. Di layar terbuka sebuah portal berita lokal dengan judul mencolok, "Skandal pernikahan palsu putri pengusaha terkenal, cinta atau rekayasa." Apa ini? Tanganku gemetar memegang laptop. "Lihat siapa sumbernya," geram ayah. Di bagian bawah artikel tercantum, menurut sumber dekat keluarga, pernikahan Dinda dan Bayu diduga hanya akal-akalan untuk menghalangi perjodohan yang sudah direncanakan ayahnya. Jantungku berdegup kencang. Ini pasti ulah Pak Rozi. Tidak hanya itu, ayah membuka tab lain di browser, sebuah video pendek yang sudah viral di media sosial. Rekaman suara Bayu dan Siska yang didengar di kamar semalam, tapi diedit sedemikian rupa sehingga terdengar seperti Bayu mengakui pernikahan kami palsu. Ini rekaman yang dimanipulasi. Aku tahu, ayah menghela napas panjang. Tapi publik tidak akan peduli tentang kebenaran. Yang mereka lihat adalah skandal. Ponsel ayah berdering tiba-tiba. Dari ekspresinya yang berubah, aku tahu siapa di seberang sana. "Rozi," suara ayah dingin. Aku cepat mengaktifkan fitur speaker. Suara Pak Rozi yang biasanya ramah sekarang terdengar seperti ular yang mendesis. "Sudah baca berita? Kasihan sekali reputasi keluargamu. Tapi aku mungkin bisa membantu, jika kau mau mendengarkan tawaranku." "Apa yang kau inginkan?" geram ayah. "Pertama, batalkan pernikahan gadismu dengan keponakanku yang tidak tahu diri itu. Kedua, aku ingin 20% saham perusahaanmu, sebagai jaminan bahwa kita akan menjadi keluarga melalui perjodohan yang seharusnya." Aku menggigit bibir sampai nyaris berdarah. "Dan jika tidak?" tanya ayah. "Maka besok akan ada artikel lebih besar tentang kecurangan pajak perusahaanmu selama 5 tahun terakhir. Aku punya semua dokumennya." Ayah menatapku, wajahnya pucat. "Kau gila. Ini bisnis, sahabatku," Pak Rozi tertawa. "Aku beri waktu sampai jam 5 sore hari ini." Begitu telepon berakhir, aku dan ayah terdiam dalam shock. "Ayah, apa yang akan kita lakukan?" Sebelum ayah sempat menjawab, pintu depan terbuka dengan kasar. Bayu masuk dengan napas terengah-engah, wajahnya kotor oleh debu dan tangannya memegang sebuah flash disk. "Aku dapat semuanya," dia berseru. "Rekaman asli percakapan Siska, dokumen transfer ilegal, dan..." "Tidak ada waktu," potong ayahku. Pak Rozi sudah menyerang duluan. Ketika Bayu melihat berita di laptop, wajahnya berubah dingin. "Ini perang." Dia mengancam akan membocorkan kecurangan pajak jika tidak dapat saham, tambah ayah. Bayu tiba-tiba tersenyum,
senyum dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Justru bagus. Artinya dia menunjukkan kartunya. Dia memasukkan flash disk ke laptop dan membuka sebuah file video. Ini rekaman lengkap percakapanku dengan Siska tadi malam. Dan ini, dia membuka dokumen lain, bukti bahwa semua kecurangan pajak itu dilakukan oleh tangan kanan ayahmu yang ternyata kaki tangan Pak Rozi. Aku dan ayah terpana melihat bukti-bukti tak terbantahkan itu. Tapi bagaimana kita melawan? Tanyaku. Media sudah memutarbalikkan fakta. Bayu menatapku dengan mata berapi-api. Kita lawan api dengan api. Kita adakan konferensi pers. Apa? Ayahku terkejut. Kita akui saja bahwa awal pernikahan kami memang tidak konvensional, Bayu menjelaskan. Tapi kita tunjukkan pada dunia bahwa di balik itu ada kisah cinta sejati yang tumbuh di tengah konspirasi jahat. Aku tersentak. Tapi itu bukan. Bukankah? Bayu mendekat, tangannya memegang erat tanganku. Dinda, aku tahu kita mulai dengan kontrak. Tapi katakan jujur, apakah kau tidak merasakan apa-apa di antara kita? Dadaku berdebar kencang. Semua argumen, semua keraguan, tiba-tiba lenyap di hadapan matanya yang penuh keyakinan. Ayah berdiri tiba-tiba. Lakukan. Kami berdua menatapnya kaget. Jika kalian serius tentang ini, kita bisa selamatkan segalanya, perusahaan, reputasi keluarga, dan mungkin. Dia melihat kami bergantian, pernikahan kalian yang sebenarnya. Bayu menatapku penuh harap. Apa katamu, Dinda? Di luar jendela, awan gelap mulai menghilang tersibak sinar matahari pagi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini dimulai, aku melihat secercah harapan. Aku setuju, jawabku pelan. Tapi ada satu syarat. Apa? Tanya Bayu. Tidak ada lagi rahasia di antara kita. Mulai sekarang, semuanya harus transparan. Dia mengangguk, lalu tiba-tiba menarikku dalam pelukan erat. Aku janji. Dan di pelukannya yang hangat itu, untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, pernikahan kontrak kami akan berubah menjadi sesuatu yang nyata. Konferensi pers dijadwalkan siang itu di ballroom Hotel Bintang 5 milik keluarga. Sepanjang pagi, aku seperti robot yang bergerak dalam autopilot, mencoba fokus pada riasan dan gaun yang harus kupakai, sementara pikiranku berputar-putar antara rencana melawan Pak Rozi dan pengakuan Bayu yang masih menggantung di udara. Kisah cinta sejati yang tumbuh di tengah konspirasi jahat. Kalimat itu terus bergema di kepalaku. Apakah Bayu hanya berpura-pura untuk kepentingan konferensi pers? Atau ada kebenaran di balik kata-katanya? Dinda, kau baik-baik saja. Bayu muncul di balik pintu kamar rias, sudah mengenakan setelan jas abu-abu yang membuatnya terlihat lebih tinggi dan lebih berwibawa dari biasanya. Aku mengangguk, tidak percaya diri dengan gaun putih simpel yang kupilih, sengaja tidak terlalu pengantin agar tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Aku hanya gugup. Dia masuk dan berjongkok di sampingku, tangannya yang hangat menutupi tanganku yang dingin. Kita akan melewati ini bersama. Percaya padaku. Matanya begitu jujur sehingga aku ingin mempercayainya dengan sepenuh hati. Tapi sebelum sempat kuucapkan apa-apa, asisten ayah membuka pintu dengan wajah panik. Ada masalah? Siska ada di lobi, dan dia membawa wartawan. Bayu mengutuk pelan. Aku akan menghadapinya. Tidak, aku berdiri tiba-tiba. Aku yang akan bicara dengannya. Bayu terkejut. Dinda, kau tidak tahu seperti apa dia. Justru karena itulah aku harus menghadapinya sendiri. Potongku sambil menata ulang sanggul rambutku di cermin. Jika kita ingin memenangkan pertempuran ini, aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Lobi hotel ramai oleh wartawan yang sudah mulai berkumpul ketika aku turun dengan langkah pasti. Siska langsung terlihat, dia berdiri di dekat air mancur dalam balutan dress merah menyala yang terlalu glamor untuk acara siang hari, rambutnya yang panjang terurai sempurna, dan senyumnya yang terlalu manis seolah sudah berlatih di depan cermin. Siska? Sapaku dengan suara yang lebih stabil dari yang kuduga. Wanita itu berbalik, matanya menyapu aku dari kepala hingga kaki dengan tatapan penuh penilaian. Jadi kau istri Bayu yang seharusnya hanya sementara?
Para wartawan sekitar langsung bersemangat, kamera-kamera mulai berkedip. Aku tersenyum tipis. Sepertinya ada kesalahpahaman. Pernikahan kami nyata, dan akan berlangsung selamanya. Siska tertawa, suara yang dibuat-buat seperti bel kecil. Benarkah? Karena semalam Bayu bilang padaku. Apa yang Bayu bilang semalam sudah terekam dengan jelas, potongku, mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman yang Bayu berikan tadi pagi. Suara Siska yang asli terdengar jelas, Pak Rozi menyuruhku menggodamu lagi. Wajah Siska berubah pucat. Para wartawan langsung bergumam, beberapa mulai mencatat dengan cepat. Itu direkayasa. Siska berteriak. Kalau begitu mari kita lihat rekaman lengkapnya di konferensi pers nanti, kataku dengan tenang. Oh, dan Siska? Aku mendekatinya sampai hanya berjarak beberapa inci. Jika kau mendekati suamiku lagi, aku tidak hanya akan menuntutmu atas pencemaran nama baik, tapi juga konspirasi penipuan. Siska mundur, wajahnya berubah dari marah menjadi takut. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Pak Rozi. Aku tahu persis siapa dia, bisikku hanya untuk didengarnya. Dan hari ini, dunia juga akan tahu. Ketika aku berbalik untuk kembali ke lantai atas, para wartawan berhamburan mengelilingiku dengan pertanyaan. Tapi yang paling membuatku terkejut adalah Bayu yang berdiri di atas tangga, matanya berkaca-kaca melihatku. Aku tidak tahu kau akan melakukan itu, ucapnya pelan ketika kami bertemu di puncak tangga. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku juga tidak tahu. Tapi ternyata tidak sulit membela pernikahanku, bahkan yang awalnya hanya kontrak. Dia memandangku lama, seperti ingin mengatakan sesuatu yang penting. Tapi kemudian asisten ayah datang memburu. 5 menit lagi mulai. Konferensi pers itu berlangsung seperti pertempuran yang direncanakan dengan sempurna. Ayah membuka dengan pernyataan resmi tentang konspirasi yang dilakukan orang dekatnya. Bayu mempresentasikan bukti-bukti transfer ilegal dan rekaman percakapan. Dan ketika tiba giliranku, aku hanya berbicara dari hati. Benar bahwa awal pernikahan kami tidak biasa, aku mengakui di depan puluhan kamera. Tapi cinta terkadang datang dari tempat yang tak terduga. Dan ketika kami berjuang bersama melawan ketidakadilan ini, kami menyadari bahwa pernikahan kami mungkin dimulai sebagai kontrak, tapi perasaan yang tumbuh di antara kami sangatlah nyata. Ketika aku menoleh ke Bayu, kulihat air mata di matanya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak ragu lagi bahwa air mata itu asli. Tapi kemenangan kami di ruang itu ternyata hanya awal. Karena ketika kami keluar dari ballroom, Pak Rozi sudah menunggu di lobi. Wajahnya merah padam oleh kemarahan dan kekalahan. Kalian pikir ini sudah selesai? Geramnya. Aku akan menghancurkan kalian. Bayu melangkah maju melindungiku. Sudah cukup, Paman. Semua bukti sudah ada di tangan media dan polisi. Langkah terbaikmu sekarang adalah pergi sebelum kau ditahan. Tapi Pak Rozi tidak bergeming. Matanya yang penuh kebencian tertuju padaku. Kau pikir menang? Tunggu sampai kau tahu kebenaran tentang suamimu yang... Cukup! Bayu berteriak dengan suara yang membuat seluruh lobi bergema. Jika kau menyelesaikan kalimat itu, aku akan mengungkap semua rahasia kelammu, termasuk pembunuhan di Bali tahun 2005. Wajah Pak Rozi berubah pucat. Kau tidak berani. Cobalah aku, tantang Bayu. Untuk beberapa detik yang tegang, mereka saling menatap seperti dua gladiator di arena. Akhirnya, Pak Rozi mundur dengan geram. Ini belum berakhir, geramnya sebelum berbalik dan pergi untuk selamanya. Dalam keheningan yang tiba-tiba menyergap lobi, aku baru menyadari bahwa seluruh tubuhku gemetar. Bayu segera memelukku erat. Sudah selesai, bisiknya di telingaku. Tapi ketika mataku bertemu dengan ayah yang berdiri beberapa meter dari kami, ekspresinya yang cemas memberitahuku satu hal. Mungkin ini baru awal dari segala sesuatu yang sebenarnya. Karena ada satu pertanyaan yang masih menggantung di udara. Kebenaran apa tentang Bayu yang hampir diungkapkan Pak Rozi? Hari bergulir seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setelah konferensi pers yang menguras emosi, kami kembali ke rumah ayah dalam keheningan yang tegang. Meskipun kami berhasil memukul mundur Pak Rozi, bayang-bayang ancamannya yang terputus masih menggantung di udara, seperti pedang bermata dua.
Aku duduk di tepi kolam taman rumah, jari-jariku memainkan permukaan air yang tenang. Bayu telah pergi bersama ayah untuk bertemu dengan pengacara keluarga, membahas langkah hukum terhadap Pak Rozi. Aku seharusnya merasa lega, tapi justru ada kegelisahan yang menggerogoti hatiku. Tunggu sampai kau tahu kebenaran tentang suamimu. Kalimat itu terus berputar-putar di kepalaku. Apa yang hampir diungkapkan Pak Rozi? Dan mengapa Bayu begitu panik menghentikannya? Mbak Dinda, ada tamu untukmu. Suara pembantu rumah tangga membuatku tersentak. Aku mengangkat kepala, tidak percaya dengan sosok yang berdiri di baliknya. Siska. Dia tampak sangat berbeda dari kemarin, tanpa riasan tebal, mengenakan kaos sederhana dan celana jeans, rambutnya diikat ekor kuda sembarangan. Yang paling mengejutkan adalah matanya yang bengkak dan merah seperti habis menangis berjam-jam. Aku butuh bicara denganmu, ucapnya dengan suara serak. Aku berdiri perlahan, siap untuk bertarung. Kau berani datang ke sini setelah yang kau lakukan. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, dia menggeleng, tapi tolong dengar aku. Untuk Bayu. Nama Bayu di mulutnya membuat perutku mual, tapi rasa ingin tahuku lebih besar. Aku mengangguk dan mempersilakannya duduk di bangku taman. Aku bukan pacar Bayu, Siska langsung membuka percakapan. Aku sepupunya. Aku terpana. Apa? Sepupu dari pihak ibu. Pak Rozi adalah pamanku juga. Dia menarik napas dalam-dalam. Semua yang kulakukan adalah karena dipaksa. Aku menatapnya skeptis. Kau pikir aku akan percaya setelah semua rekaman dan kebohonganmu? Siska mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah rekaman video. Layar menunjukkan Pak Rozi sedang berbicara dengan marah pada Siska yang terlihat ketakutan. Jika kau tidak mau membantu, aku akan buka rahasiamu ke seluruh keluarga. Kau pikir mereka akan menerimamu setelah tahu kau pernah jadi pelacur? Aku menatap Siska dengan mata berbinar. Ini, apa maksudnya? Air mata mulai mengalir di wajahnya. Dulu, ketika aku masih kuliah, aku pernah terlibat dengan pria yang salah. Dia memaksaku jadi, ya kau tahu. Bayu adalah satu-satunya yang menolongku keluar dari situasi itu. Jadi hubungan kalian? Kami memang sempat berpacaran, tapi tidak pernah romantis. Siska menggeleng keras. Dia seperti kakak bagiku. Tapi Pak Rozi tahu rahasia masa laluku dan mengancam akan membongkarnya jika aku tidak mau menjerat Bayu. Aku terdiam, mencerna semua informasi ini. Bayu tahu? Hanya sebagian, karena dia sudah terlalu banyak membantuku. Aku tidak mau menjadi beban lagi. Tangannya gemetar memegang ponsel. Tapi setelah melihat kalian di konferensi pers tadi, aku tidak tahan lagi. Aku harus memberitahumu yang sebenarnya. Dia mengirimkan beberapa file ke ponselku, percakapan WhatsApp dengan Pak Rozi, dokumen transfer uang, dan yang paling mengejutkan, rekaman suara Pak Rozi berbicara tentang rencananya terhadap perusahaan ayahku. Ini buktinya, bisik Siska. Aku sudah mengumpulkan selama berbulan-bulan, tapi tidak berani menggunakan. Aku menatap wanita di hadapanku dengan pandangan baru. Di balik topeng femme fatale yang ditampilkannya selama ini, ternyata ada seorang korban yang ketakutan. Kenapa sekarang kau berubah pikiran? Tanyaku pelan. Siska mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Karena aku melihat caramu membela Bayu tadi. Kau mencintainya, benar-benar mencintainya. Dan dia juga mencintaimu. Aku tidak bisa merusak itu. Jantungku berdegup kencang mendengar kata-katanya. Kami. Dinda, tolong jaga dia, Siska memotong sambil berdiri. Pak Rozi tidak akan berhenti. Dan ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang Bayu. Tiba-tiba, suara langkah kaki cepat mendekat. Bayu muncul dari balik pintu teras, wajahnya berubah drastis begitu melihat Siska. Apa yang kau lakukan di sini? Suaranya dingin seperti es. Siska gemetar ketakutan. Aku hanya... Dia datang untuk meminta maaf, cepat-cepat aku menyela, berdiri di antara mereka. Dan memberiku bukti-bukti tambahan tentang Pak Rozi. Bayu melihat ponsel di tanganku, ekspresinya pelan-pelan melunak. Siska, kau sebaiknya pergi sekarang. Dia mengangguk cepat, lalu sebelum pergi, berbisik padaku, tanyakan tentang proyek Argo.
Itu kuncinya. Begitu Siska pergi, Bayu langsung memegang bahuku. Apa yang dia katakan padamu? Jangan percaya apapun yang... Dia membocorkan rencana Pak Rozi, potongku, menunjukkan ponselku. Dan dia bilang untuk menanyakan tentang proyek Argo. Apa itu? Wajah Bayu berubah pucat. Tidak sekarang. Tidak di sini. Tidak, Bayu. Aku menepis tangannya. Kau berjanji tidak ada lagi rahasia. Apa itu proyek Argo? Dia menatapku lama, lalu menarik napas dalam-dalam. Proyek rahasia ayahmu yang gagal total 5 tahun lalu. Perusahaan hampir bangkrut karena itu dan ada seseorang yang meninggal. Apa? Seorang insinyur muda. Kecelakaan di lokasi konstruksi. Tapi, Bayu ragu, ada yang bilang itu bukan kecelakaan. Kepalaku pusing. Dan kau tahu tentang ini sejak kapan? Sejak awal. Itu sebabnya aku mendekatimu, untuk menyelidiki kebenarannya. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Jadi, semua ini, pernikahan kita, hanya untuk menyelidiki ayahku. Bayu cepat menggeleng. Awalnya iya. Tapi Dinda, aku... Tidak, aku mundur beberapa langkah. Kau menggunakan aku. Sama seperti yang Pak Rozi katakan. Dinda, tolong. Tapi aku sudah berlari masuk ke dalam rumah, meninggalkannya sendirian di taman. Air mata mengalir deras di wajahku. Semua yang kami bangun, semua kepercayaan, semua perasaan, ternyata hanya berdiri di atas kebohongan. Dan yang paling menyakitkan, mungkin saja perasaanku padanya adalah satu-satunya hal yang nyata dalam semua kebohongan ini. Malam itu, aku mengurung diri di kamar, menolak setiap ajakan makan malam atau percakapan. Bayu mengetuk pintu beberapa kali, suaranya pecah memanggil namaku, tapi aku hanya diam membisu. Tubuhku meringkuk di sudut tempat tidur dengan selimut yang kuselimutkan erat seperti perisai. Pikiranku berputar liar antara kemarahan dan kesedihan. Bayu tahu tentang proyek Argo sejak awal. Dia mendekatiku dengan tujuan terselubung. Setiap senyum, setiap sentuhan, setiap kata manis. Apakah semuanya hanya sandiwara untuk mendapatkan informasi? Di luar jendela, hujan mulai turun dengan deras, mengetuk kaca seperti tangisan yang tak kunjung reda. Aku memandangi bayangan sendiri di jendela yang berawan, seorang perempuan dengan mata bengkak dan rambut acak-acakan, jauh dari gambaran istri bahagia yang kami tampilkan di konferensi pers tadi. Dinda, suara ayah dari balik pintu membuatku tersentak. Aku tidak mau ditemani, ayah, jawabku, berusaha menahan getar di suara. Bukan itu maksudku. Suaranya terdengar tua dan lelah. Aku punya sesuatu yang harus kau lihat. Dengan enggan, aku membuka pintu. Ayah berdiri di sana dengan sebuah kotak kayu tua di tangan, kotak yang biasanya tersimpan rapat di brankas kantornya. Apa itu? Kebenaran, jawabnya singkat sebelum masuk dan duduk di kursi dekat jendela. Dengan tangan gemetar, ayah membuka kotak itu dan mengeluarkan setumpuk dokumen usang. Foto-foto proyek konstruksi besar, laporan keuangan, dan yang paling mengejutkan, sebuah kliping koran tentang kecelakaan kerja di lokasi proyek Argo. Aku selalu tahu suatu hari rahasia ini akan terbongkar, ayah mulai dengan suara parau. Tapi aku tidak menyangka akan melibatkan kamu. Aku mengambil kliping koran itu. Foto hitam putih menunjukkan reruntuhan bangunan dan ambulans. Judulnya berbunyi, Kecelakaan Proyek Apartemen Mewah Tewaskan Insinyur Muda. Apa yang sebenarnya terjadi, ayah? Ayah menutup matanya sejenak. Proyek Argo adalah mimpi besarku, apartemen termegah di kota ini. Tapi segalanya berubah ketika inspektur kami menemukan kecurangan material bangunan. Kecurangan? Material dibeli dengan harga premium, tapi kualitasnya jauh di bawah standar. Ayah mengeluarkan selembar kertas dari tumpukan dokumen. Laporan ini membuktikan bahwa Rozi, yang saat itu menjadi manajer proyek, sengaja memotong anggaran material untuk keuntungan pribadi. Aku terpana. Jadi kecelakaan itu. Insinyur muda itu menemukan bukti kecurangan dan hendak melapor. Esok harinya, dia ditemukan tewas di lokasi proyek. Ayah menunduk. Aku selalu curiga itu bukan kecelakaan, tapi tidak punya bukti. Jantungku berdegup kencang. Dan Bayu? Apa hubungannya dengan semua ini?
Insinyur itu adalah sahabat masa kecil Bayu. Seketika itu juga, semua mulai masuk akal. Keterlibatan Bayu, tekadnya untuk mengungkap kebenaran, bahkan mungkin alasan sebenarnya dia bersedia menikahi diriku. Kenapa ayah tidak pernah memberitahuku? Aku ingin melindungimu, ayah menghela napas. Setelah ibumu meninggal, aku hanya ingin kamu bahagia. Tapi sekarang aku lihat, kebohongan justru menyakitimu lebih dalam. Dia mengeluarkan amplop terakhir dari kotak. Ayah selama ini juga mulai mencari tahu lagi tentang kematian itu. Dan ini yang kutemukan untuk Bayu. Surat dari sahabatnya sebelum dia meninggal. Mungkin bisa menjelaskan banyak hal. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ayah tidak marah padanya? Karena menggunakan aku? Ayah memandangku lama, lalu tiba-tiba tersenyum kecil. Pernahkah kau berpikir mungkin ada alasan lain dia tetap bertahan, bahkan setelah menemukan kebenarannya? Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Bayu berdiri di sana, bajunya basah kuyup oleh hujan, matanya merah dan bingung. Maaf mengganggu, katanya pelan. Tapi aku baru saja dapat kabar, Pak Rozi telah melarikan diri ke luar negeri. Ayah mengangguk pelan. Sudah kuduga. Tapi dia tidak bisa lari selamanya. Bayu melihat kotak dokumen di tempat tidur, lalu wajahku yang masih basah oleh air mata. Dinda, aku akan memberikan kalian privasi. Ayah berdiri dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, dia menepuk pundak Bayu. Jaga putriku baik-baik. Keheningan menyergap kamar begitu kami tinggal berdua. Bayu tetap berdiri di dekat pintu, seolah takut mendekat. Jadi sekarang kau tahu, bisiknya. Aku mengangguk, memegang erat amplop di tanganku. Aku tahu kau menyelidiki ayahku. Tapi yang masih tidak aku mengerti, kenapa kau tetap menikahiku setelah menemukan kebenarannya? Dia melangkah pelan mendekatiku, lalu berlutut di depanku sehingga posisi matanya sejajar denganku. Karena di tengah semua penyelidikan itu, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kucari. Tangannya yang dingin oleh hujan menyentuh pipiku. Aku menemukan dirimu. Air mata mengalir di wajahku lagi, tapi kali ini tidak terasa pahit. Kau masih menyembunyikan sesuatu. Tentang Siska. Tentang proyek Argo. Tidak lagi. Dia mengambil amplop dari tanganku dan membukanya dengan hati-hati. Ini surat terakhir Randi, sahabatku. Aku membaca tulisan di kertas yang sudah menguning itu. Bei, jika kau baca ini, artinya kecurigaanku benar. Material proyek ini berbahaya. Tapi yang lebih penting, jangan salahkan Pak Haryanto. Dia korban juga. Yang harus kau kejar adalah orang di belakang semua ini, Rozi. Aku menatap Bayu, mulai memahami. Jadi selama ini, kau tidak membencikan ayahku. Aku pernah salah paham, dia mengakui. Tapi semakin aku mengenal keluargamu, semakin aku sadar ayahmu juga korban dalam semua ini. Dan Siska, dia membantuku mengumpulkan bukti melawan Pak Rozi. Itu sebabnya aku tidak bisa mengabaikannya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk ini. Hujan di luar mulai reda, digantikan oleh rintik-rintik pelan. Aku memandangi Bayu, rambutnya yang masih basah, matanya yang jujur, dan semua kerentanan yang ditunjukkannya saat ini. Apa yang terjadi sekarang? Tanyaku pelan. Itu terserah kamu, jawabnya sama pelan. Aku sudah melukaimu dengan kebohonganku. Jika kau memutuskan pernikahan ini harus berakhir, aku akan mengerti. Aku melihat ke dalam matanya, mencari tanda-tanda ketidakjujuran. Tapi yang kutemukan hanya penyesalan dan sesuatu yang lebih dalam. Aku tidak tahu apakah bisa mempercayaimu sepenuhnya, akhirnya aku berkata. Wajahnya jatuh, tapi dia mengangguk mengerti. Tapi, aku melanjutkan mengambil tangannya, aku mau mencoba. Sinar yang muncul di matanya lebih terang dari mentari pagi. Aku janji akan berusaha pantas mendapatkan kepercayaanmu lagi. Dan ketika bibirnya menyentuh keningku dengan lembut, aku mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta kami bisa bertahan melewati semua badai ini. 6 bulan kemudian, aku berdiri di balkon apartemen baru kami, menikmati hangatnya sinar matahari pagi yang menyapu wajahku. Kota di bawah sudah mulai hidup dengan aktivitas paginya, tapi di sini, dalam pelukan Bayu dari belakang, dunia terasa sempurna dan tenang.
Pagi, bisiknya di telingaku sebelum mencium puncak kepalaku. Pagi, balasku sambil memutar badan untuk menatap wajahnya. Wajah yang kini begitu akrab dan penuh dengan cinta yang tak lagi kusangsikan. Begitu banyak yang terjadi sejak malam pengakuan jujur kami. Pak Rozi tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta ketika mencoba kabur ke Singapura dengan dokumen palsu. Bukti-bukti yang kami kumpulkan, ditambah kesaksian Siska dan dokumen proyek Argo, membuatnya terjerat dalam kasus pembunuhan, penipuan, dan penggelapan dana perusahaan. Ayah, meski sempat terguncang, akhirnya bisa bernapas lega setelah bertahun-tahun hidup dibayangi rahasia gelap itu. Dan kami? Pernikahan kontrak kami berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Masih tidak percaya kita sudah melewati semua itu? Tanya Bayu seolah membaca pikiranku, tangannya dengan lembut mengusap bekas luka di lenganku, kenangan dari peristiwa naas ketika kami diculik oleh kaki tangan Pak Rozi seminggu sebelum penangkapannya. Aku mengangkat bahu. Kadang aku terbangun di malam hari dan harus memastikan ini bukan mimpi. Dia tersenyum, lalu tiba-tiba berlutut di hadapanku. Aku terkesiap ketika melihatnya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya. Dinda, kita mulai dengan kontrak palsu, suaranya bergetar penuh emosi. Tapi perasaanku padamu sangat nyata. Maukah kau menikahiku sekali lagi? Kali ini dengan cinta sejati, tanpa rahasia, tanpa kebohongan. Air mata langsung mengalir di pipiku ketika melihat cincin berlian sederhana tapi elegan di dalam kotak itu. Kau serius? Aku tidak pernah lebih serius dalam hidupku, jawabnya, matanya juga berkaca-kaca. Ya, tentu saja ya. Dia melingkarkan cincin itu di jariku, lalu berdiri dan mengangkat tubuhku dalam pelukan erat sambil berputar-putar. Tertawa bahagia, aku menempelkan dahiku ke dahinya. Kita harus beritahu ayah, bisikku. Tentang apa? Suara ayah tiba-tiba terdengar dari pintu balkon yang terbuka. Kami berdua terkejut, lalu tertawa melihat ekspresi ayah yang berdiri di sana dengan tas belanja di tangan. Sejak semua masalah selesai, ayah sering berkunjung ke apartemen kami, kadang bahkan tanpa pemberitahuan seperti sekarang. Kami akan menikah lagi, jawab Bayu bangga sambil menunjukkan tanganku yang sekarang berhiaskan cincin. Ayah tersenyum lebar. Akhirnya, ibu pasti senang melihatmu bahagia seperti ini, Dinda. Menyebut ibu masih terasa sakit, tapi sekarang lebih seperti rindu yang manis. Aku percaya dari surga, ibu juga tersenyum melihat kami. Oh iya, ayah tiba-tiba ingat sesuatu. Aku dapat kabar dari pengacaraku. Pak Rozi divonis 20 tahun penjara kemarin. Bayu dan aku saling memandang. Itu adalah bab terakhir dari kisah kelam yang membawa kami bersama. Sudah lewat, bisik Bayu sambil menepuk punggungku. Aku mengangguk, lalu tersenyum pada ayah. Ayah ikut sarapan dengan kami? Bayu masak nasi goreng spesial. Dengan senang hati, jawab ayah sambil masuk ke dalam. Bayu memegang tanganku erat sebelum kami mengikutinya. Aku mencintaimu, Nyonya Bayu, bisiknya hanya untuk ku dengar. Aku juga mencintaimu, Tuan Dinda, jawabku sambil menyeringai. Dia tertawa, suara yang sekarang menjadi musik terindah di telingaku, lalu mengecup bibirku dengan lembut. Pernikahan kami mungkin bermula dari kebohongan dan kontrak palsu. Tapi cinta yang tumbuh di antara kami, perjalanan yang kami lalui bersama, dan masa depan yang kami bangun, semuanya sangat nyata. Dan kali ini, tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi di balik pintu tertutup.